Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Masya Allah. Hari ini kita berbicara tentang pernikahan. Kesetiaan dalam pernikahan. Pak Ustadz, yakinan kemarin itu Diki lihat, ya Allah merinding banget liatnya. Kenapa? Ada kemarin itu tetangga Diki. Ya. Jadi suaminya itu meninggal dunia Pak Ustadz. Jadi ibu ini rajin banget ke kuburan suaminya. Waduh. Dia setia banget kayaknya ini Pak Iya, Ustadz iya, iya. Setia banget ke kuburan, dia nyiram-nyiramin gitu Pak Ustadz. Tapi Diki lihat lama-kelamaan dia nikah lagi nih Pak Ustadz. Ternyata Diki cari tahu, Diki kan gosip juga ya kemarin ya. Aduh, ini gimana sih Kang Diki? Ini Tuh, malah Diki menyetopkan yang tidak baik ini gimana? Tanya nih pemirsa di rumah, nggak apa-apa ya pemirsa di rumah. Diki tanya nih, kenapa si ibu itu ke kuburan suaminya? Ternyata ada syarat katanya dari suaminya. Apa? Saya boleh nikah lagi kalau kamu boleh nikah lagi kata suaminya gitu sebelum meninggalkan. Kalau misalnya kuburannya udah tumbuh rumput katanya gitu. Aneh banget. Gitu Pak Ustadz, jadi kayak mau tanya Pak Ustadz sebenarnya kalau misalnya ada yang meninggal gitu, contohnya suaminya atau istrinya, si istrinya ini mau menikah lagi, emang harus ya Pak Ustadz tumbuh rumput atau emang dalam Islam tuh ada syarat tersendirinya gitu Pak Ustadz? Baik, baik. Tumbuh rumput. Aneh Gimana ya itu, Pak Ustadz ya. Ada sekali ya. Insya Allah. Baik, pertanyaan yang cukup luar biasa sekali ini. Syaratnya sampai harus tumbuh rumput. Saya jadi ketawa. Saya juga jadi gak kuat ya Gimana Pak itu Ustadz. Pak Ustadz? Atau ada syarat terkhususnya dalam Islam atau memang nunggu rumput itu Pak Ustadz? Jadi gini, kalau orang suaminya suami istri maksud saya, suami suami istri. istri, kemudian suaminya meninggal, maka si istri ini tentu harus disterilkan. Oh, maksudnya gimana itu Kayak Pak Ustadz? kucing aja ya. Pak Ustadz. Steril gimana itu Pak Ustadz? Harus disterilkan. Kalau bahasa Islam kita adalah iddah. Oh, Iddah. apa itu Pak Ustadz? Harus nunggu masa iddah. Masa iddah. Apa tuh? Kalau orang yang ditinggal wafat, Betul. istri maksudnya ya, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka harus menunggu iddah selama 130 hari. Oh lama juga. Nah juga, ini Pak Ustadz. tetangganya Kang Diki udah segitu belum? Udah Belum berapa tahu, hari Pak itu? Ustadz. Nggak Tapi ditanyain dia ya? rajin aja itu Pak Ustadz ke Rajin kuburan. ke kuburan. Karena saya dengar udah tumbuh si rumput tadi tuh, oh Ah. mungkin boleh lah gitu. Ternyata Oh, berarti nunggu itu salah, 130 ada hari. idah ya Pak Harusnya Ustadz. harusnya si perempuan itu harusnya punya ide ya, bawa rumput yang sudah tinggi. Oh. Ditanam di kuburan itu biar cepat. Oh, Oh iya juga ya. biar cepet jangan ya. disiramin doang. Mungkin Ah. suaminya bilang gini Pak Ustadz ya, secara nggak langsung ya. Disiram terus selama 3 bulan baru Ya. tumbuh rumput gitu ya Pak Oke. Ustadz. Jadi kita jawab dengan jawaban Islam Iya. ya. Fa'iddatuhunna arba'ata ashhuri wa asra. Jadi 4 bulan. Iya. 4 bulan itu 1 bulan berapa hari? 30 hari, 29 harian. 30 kali 4 120. 120. Wa asra tambah 10. 120 tambah 10. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Apabila iddah orang yang ditinggal wafat. Lain halnya dengan orang yang ditinggal cerai. Itu beda lagi urusannya. Kalau orang yang terpisah urusan rumah tangganya, maka fa'iddatuhunna itu adalah salah satu ashur adalah 3 bulan. 3 bulan, 1 bulan 30 hari kali 3 90 hari. Nah, kalau yang ditinggal wafat, beda lagi dengan yang sudah tidak haid. Nah, yang tidak haid pun sama ya, yang tidak haid pun itu 90 hari. Kalau kita coba buka ya Quran surah At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 4 ya, biar pemirsa di rumah juga puas atas jawabannya, biar visi saya salah dalam menjawab ya. Saya bacakan Al-Quran surah At-Tolak ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, saya Kang Diki aja deh.
artinya boleh dibacakan ya. Boleh Bapak. Naga. Boleh sini, boleh silakan ya. Perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah, mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Masya Allah, langsung dijawab oleh Al-Quran loh Pak Ustadz. Berarti Masya memang Allah. ada aturan-aturan yang harus Bener-bener ini ya ada ditaati ya. ya Pak Ustadz, gak Ada bisa asal langsung aturannya. menikah lagi. Ada aturannya. Jadi hukum Allah itu jelas-jelas ada panduannya. Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap semua. Jadi untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka tidak boleh menunggu rumput menghijau, tapi harus menunggu sampai waktu yang ditentukan, yaitu masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau yang ditinggal cerai, maka itu idahnya adalah 3 bulan dan ditentukan lagi salah satu kuru 4 kali suci, 4 kali haid, suci, haid suci. Nah itu ya. Nah kalau yang kemudian karena ditinggalnya dalam keadaan hamil, maka nunggu sampai si bayi itu keluar. Kalau orangnya sudah tidak haid, maka itu cukup dengan menunggu waktu 90 hari atau 3 bulan saja. Begitu. Masya Allah. Ternyata ada aturannya Ada ya. aturannya karena kalau Iya. nunggu rumput ya, Aduh. Tekinan sama Pak Ustadz. Kalau kemarau bisa gimana aja itu? kemarau. tunggu, Dikasih racun tunggu. rumput ya. Ya Kasih racun rumput nggak Gak tumbuh-tumbuh nikah-nikah rumputnya. lagi Gak nikah-nikah. kalau kayak gitu ya. Nah ini aku juga punya ini nih, punya gosip. Apa itu, Aduh, Teh gak Kinan? gosip sih sebenarnya. Nih ya Pak Ustadz ya, kan jadi ceritanya ya tetangganya Kinan itu habis bercerai nih. Ya. Sama masalahnya tadi Pak Ustadz, gara-gara katanya si suaminya itu nggak setia. Nah beberapa bulan kemudian akhirnya istrinya menikah lagi nih Pak Ustadz. Nah kira-kira gimana sih caranya biar kan dia udah punya anak nih sebelumnya, Ya. biar nanti anak bisa dari si ayahnya nih yang baru nih bisa menjalin hubungan yang baik sama anaknya, Biar akur. biar Pak akur Ustadz. gitu loh. Oke. Terus apakah dari agama nih, dari Islam sendiri, kalau misalkan pernikahannya cerai gitu ada aturannya lagi nggak? Kayak tadi kan aturannya yang meninggal kan Pak Iya, Ustadz. iya. Nah kalau yang masih hidup tapi bercerai gimana? Masih hidup bercerai kemudian menikah lagi. Heeh. Ya yang penting idahnya itu tadi ya. Sama Yang- aja berarti. Yang penting idahnya benar. Heeh. Yang penting waktu idahnya seperti yang sudah ditentukan. Hmm. Lalu bagaimana kalau mau menikah lagi, Bawa anak gitu bawa misalkan, udah anak. punya anak. sudah punya anak, apalagi misalkan dari laki-lakinya sudah punya anak, dari perempuannya sudah punya anak, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan di saat mau menikah lagi umpamanya. Maka yang harus kita persiapkan, yang harus pemirsa siapkan kalau seandainya terjadi hal seperti itu, tidak terlalu dipandu oleh ketentuan seperti tadi. Iya Pak Ustadz. Paling lihat kemaslahatannya. Lihat kemaslahatannya bagaimana penerimaan sekiranya sebelum menikah ya. Sekiranya si A menikah dengan si B, apakah si B ini akan menerima anak yang sudah ada ini? Hmm. Ya, Dan ditanya begitupun sebaliknya, Sebaliknya. si B akan menerima anak dari si A dan seterusnya. Nah, Nah, dan rumah tangga keluarga juga apakah dapat diterima atau tidak orang tuanya. Karena menikah itu menyatukan dua keluarga, artinya menjadikan orang tua dia jadi orang tua Kita kita. juga betul Pak Ustadz. betul itu dia. Jangan sampai nanti katanya ibu tiri ya. Iya, Mau cinta aduh, dengan nggak bapakku saja. Waduh, jangan Jadi kalau ya. bapak nggak ada di samping kita, anaknya. Ya. Aduh. Aduh, Itu jangan sih sampai situ. yang paling Takut. harus diperhatikan itu ya. Betul, Rata-rata Pak ada Ustadz. istilah gara-gara ibu tiri, gara-gara Bapak bapak tiri. tiri. Ini jangan jadi gara-gara. Sebelum menikah, bapak tiri, ibu tiri harus mempertimbangkan diri. Siap gak menerima anak itu? Karena anakmu, anakku, anakku,
anakmu. Luar Nah, biasa sekali seperti itu pemirsa di rumah. Dan orang tua juga. Iya gimana Pak Ustadz? Orang tuamu, Orang tuaku. orang tuaku. Orang tuamu. tuamu. Nah, ini nih pemirsa di rumah. Gitu Harus ya. didengar pemirsa di rumah ya. Jadi Oke. kepunyaanmu, punyaanku juga gitu. Udah nggak gitu. Oh, bukan gitu ya. Bukan gitu ya Jadi pemirsa di konsepnya rumah ya. bisa banget bertanya-tanya langsung kepada Ustadz kita biar nggak salah seperti di kita tadi. Langsung aja ke kontak person di 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah masih banyak pembahasan kita yang menarik-menarik ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.